Selamat pagi sahabat rumah impian. Sahabat rumah impian merasa kegerahan setiap hari karena iklim cuaca di negara kita yang sifatnya tropis. Memang kadang-kadang membuat tidak nyaman ya. Memiliki hunian yang dikelilingi taman dengan sirkulasi udara yang baik seperti kediaman Novera ini, siapa sih yang gak mau? Wah, kira-kira seperti apa ya inspirasi rumah tropis yang dihuni sahabat saya kali ini? Wah, ini ikannya gendut-gendut ya Mbak ya? Iya, sehat nih. Banyak makan nih. Cuma Mbak Vera, kenapa sih Mbak tertarik buat naruh kolam ikan yang ada di depan rumah kayak gini nih? Ya, soalnya supaya kesannya segar, terus juga ada suara airnya. Betul. Gitu. Ingetin juga ya buat di mata sama kayak Ya, tiap kayaknya pagi. enak deh tiap pagi duduk sini sambil dengar, ya ambil lihat-lihat ikan, terus gitu sambil ya. dengar suara air. Wah, sahabat rumah impian, kayaknya seru ya kalau tiap pagi kita masih bisa lihat ikan, lihat tanaman sambil dengerin gemericik air. Kayaknya jadi tambah semangat gitu ya kalau mau beraktivitas. Tapi ngomong-ngomong, pengen tahu kan seperti apa di dalam rumahnya Mbak Vera? Vera, kita lihat ya. Yuk. Stop pacing round the room, using other people's faces as a mirror for you. Ambil minum dulu. Ala-ala Japanese nih. Dingin banget ya Mbak ya, di sini adem sejuk gitu loh. Ya, pas lagi musim hujan jadinya kan. Tapi kayaknya udara sejuknya tuh nggak cuma tadi pas waktu di teras, tapi juga di dalam rumah pun juga sejuk juga. Itu mungkin karena banyak bukaan Karena ini banyak ya, Mbak, bukaannya, ya? iya. Gede gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk konsep dari rumah ini nih awalnya seperti apa sih Mbak? Aku minum ya? Ya, silakan. Konsepnya sih sebetulnya saya memang inginnya banyak bukaan, makanya kemarin ini saya awalnya tuh saya bilang ke arsiteknya yang pasti pengen setiap ruangan menghadapnya ke taman gitu, ada bukaan untuk ke taman. Satu supaya segar, satunya lagi supaya nggak terlalu perlu listrik banyak. Betul, gitu. jadi lebih hemat ya. Iya. Selain juga kalau aku lihat nih, kayaknya kalau buat siang hari nggak perlu ada lampu, terus juga kayaknya kalau nggak ada AC juga sedingin ini kayaknya. Iya, kayaknya kalau di Bandung nggak perlu ada AC kali ya Mbak ya. Iya, mendingan juga ngirup udara sejuk ya. Terus kalau untuk di area di lantai dasar atau lantai satu ini sebenarnya dikhususkan untuk apa sih Mbak fungsinya? Kalau ini tuh kita ada dua masa bangunan, yang satu untuk public area, sebelah sini untuk public area. Jadi saya memang nggak punya ruang tamu karena biasanya juga yang namu kan selalu teman-teman, keluarga gitu. Jadi kita langsung ke ruang keluarga, di sini ruang makan, dapur. Nah baru di masa bangunan sebelah sana itu private areanya gitu. Oh, terus buat untuk kamar anggota tidur keluarga ya. inti ya. Cuman kayaknya kalau tamu atau keluarga datang juga seru juga bisa ngobrol di sini atau di island di situ. Tapi ini kayaknya dapurnya bersih banget, emang ini pantry ya sebenarnya. Iya.
juga ruang makan dan dapur bersih. Tapi ternyata ada satu ruangan lagi loh di area publik ini. Ruangannya memang terlihat tersembunyi. Rak pajangan dari kayu ini nampaknya hanya sebuah pemanis ruangan. Namun di baliknya terdapat area kerja pemilik rumah yang bisa dimasuki melalui sebuah tangga kecil di balik dapur bersih. Meski tidak luas, namun begitu optimal dimanfaatkan oleh sang arsitek. Keren ya? Dengan pencahayaan alami dari setiap sisi, rumah ini tak perlu menggunakan penerangan di siang hari. Tampak segar dan sejuk. Jauh banget ya Mbak ya, nggaknya seger gitu loh. Ya, ini taman ini itu untuk membatasi antara ruang publik tadi, public area sama ruang privat. Oh, yang private yang di sini ya. Cuma kalau aku lihat ini kan di dalam rumah ada taman, terus tadi di depan juga ada taman juga. Ini sebenarnya berapa sih Mbak untuk luas lahan keseluruhan dari rumah Mbak Vera sama berapa persen sih yang digunakan untuk area taman? Sekitar 440 meter persegi Lahannya ya? lahannya. Nah, itu 40% kita gunakan untuk taman. Oh, taman ya. Jadi nggak kita bangun untuk bangunan semua gitu. Berarti cukup besar ya porsinya ya, 40% Ya, ya? iya. Aha. Ya tapi ini mengingat ada tanaman ya cukup banyak ya di dalam rumah, apalagi nih banyak kayak serangga atau mungkin aku sempat dengar ada kelelawar juga ya. Ada sih, ada ya namanya ulat gitu selalu ada, Oh, tapi gitu, ya nggak sering juga apa-apa ya? sih, nggak ganggu juga lah, Nggak tidak ganggu ganggu juga sampai ya? saat ini sih. Tapi kalau kayak serangga terus kelelawar gitu aku pernah dengar deh di Iya. daerah sini. Ya ini kan karena ini kan terbuka ya, jadi ya segala binatang masuk, kadang-kadang kodok ada, kelelawar. Awalnya sih anak-anak saya protes, tapi lama-lama mereka juga nggak ada masalah deh, nggak ganggu juga kan. Tapi juga karena memang yang didapat juga banyak ya, tiap pagi bisa ngelihat yang hijau-hijau juga lebih segar juga. Cuman kalau untuk perawatannya sendiri nih susah nggak sih Mbak dengan adanya taman yang di dalam rumah? Makanya ini saya kalau bisa dilihat nih kan banyaknya daun-daunan ya, itu ya nggak terlalu perlu banyak maintenance-nya gitu. Jadi hemat di kantong tapi juga enak dilihat juga. Boleh kita lihat ruangan yang selanjutnya? Wah, lagi-lagi pemandangannya taman ya Mbak ya. Iya. Tapi kalau aku lihat nih memang di beberapa titik dari rumah ini nih selalu menghadap taman. Kamar utama juga ngadep ke taman nih. Iya. Kenapa semuanya ngadep ke taman nih Mbak? Ya memang itu permintaan saya untuk arsiteknya. Saya pengen setiap ruangan di rumah ini tuh bisa dapat udara segar dan pemandangan ke taman. Jadi emang misi utamanya seperti itu ya. Jadi kalau untuk spot favorit dari rumah ini di daerah mana nih Mbak? Area mana? Favorit sih nggak ada ya. Semuanya juga karena memang sudah sesuai keinginan kami desainnya. Jadi rasanya di mana-mana juga kita udah enak. Jadi seluruh areanya menjadi spot favorit ya. Wah, memang suasananya seger banget ya Mbak ya. Ini kalau bangun pagi lihat taman, dan ini ada juga taman nih, lihat anggrek gitu kayaknya. Nyegerin mata banget.